Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kisah perjalanan misteri. Bagi sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe beserta like-nya, silakan klik tombol subscribe dan like-nya demi kemajuan channel kita ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke dalam ceritanya. Pada cerita kali ini, admin beri judul Pesugihan Pedagang Mie Ayam. Sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang pedagang mie ayam di salah satu daerah yang terdapat di Pulau Jawa ini. Oke, begini ceritanya. Siang itu, waktu menunjukkan pukul 12:30 siang. Pak Gino duduk termenung di depan teras rumahnya. Sudah seminggu ini Pak Gino libur jualan. Dia merenungi nasib jualannya. Dia merasa sangatlah sedih dan kebingungan. Penyebab apakah yang membuat dagangannya sepi? Padahal dahulu setelah baru menikah, dia jualan mie ayam sangatlah laris sekali. Meskipun masih memakai gerobak keliling karena belum memiliki lapak atau ruko, tetapi bisa dipastikan kalau tiap hari bisa menghabiskan antara 5 sampai 7 kg mie. Padahal dia mulai berangkat menjajakan dagangannya sekitar pukul 11 siang, dan setelah asar pasti telah habis diborong pembeli. Karena keuletan dan kegigihannya dalam berdagang, akhirnya baru sekitaran 2 tahun berjalan, Pak Gino bisa membeli sebuah ruko di pinggir jalan. Setelah bisa membeli sebuah ruko, kedai dagangan mie ayam Pak Gino semakin laris saja, karena kebetulan kedai yang dibelinya dekat dengan lingkungan perkantoran dan terdapat sebuah kampus universitas swasta terkenal di kota Y. Kebanyakan pelanggannya adalah para karyawan kantor dan mahasiswa. Pembeli semakin lama semakin penuh saja. Bahkan sampai harus menambah tempat duduk dan meja di halaman luar kedainya. Sampai akhirnya suatu saat ada sebuah kafe berdiri tidak jauh dari kedainya. Kafe itu didirikan oleh 3 orang mahasiswa sebuah universitas yang terletak tidak jauh dari kedai mie ayam Pak Gino tersebut. Karena pendiri kafe adalah seorang mahasiswa, tentu idenya sangatlah kreatif dan menarik, sehingga kafe tampak sangat menarik dan nyaman. Kelebihan dari kafe ini selain menarik dan nyaman, menu-menu yang disediakan lengkap dan pasti harganya sesuai dengan kantong mahasiswa. Dengan berbagai keunggulan yang ada, maka banyak orang datang berbondong-bondong untuk makan dan minum di sana. Semenjak ada kafe baru yang buka tidak jauh dari ruko Pak Gino, berimbas sangat signifikan dengan usaha mie ayamnya. Yang dahulu banyak pelanggan yang datang makan siang di kedainya, sekarang sepi pengunjung. Sehari cuma 2 sampai 3 orang saja yang makan di kedai mie ayamnya Pak Gino. Karena semakin lama semakin sepi pembeli mie ayam di kedainya, maka Pak Gino memutuskan untuk menutup sementara kedai mie ayamnya. Lamunan Pak Gino seketika buyar ketika tiba-tiba ada sebuah motor parkir di halaman rumahnya. Ternyata yang datang sahabatnya sesama pedagang mie ayam. Sebut saja namanya Pak Yana. Assalamualaikum noh. Waalaikumsalam Yan. Kok tumben jam segini udah di rumah? Emang kedaimu tutup jam berapa? Tanya Pak Yana dengan heran. Kedaiku udah seminggu tutup noh.
Aku lagi bingung nih gimana cara memecahkan masalah ini. Modalku udah mulai nipis nih, keluh Pak Gino. Emang kenapa kedai mie ayammu? Perasaan kedaimu kan rame selama ini, jawab Pak Yana keheranan. Sejak adanya kafe baru dekat kedai mie ayamku itu loh, pelangganku pada pindah ke sana semua. Masa sehari jualan 10 mangkok aja tidak bisa? Udah sekitaran sebulan kedaiku sepi. Kalau kondisi seperti ini terus bisa bangkrut aku Yan, jawab Pak Gino sambil menghela napas panjang. Tenang aja no, aku ada solusi kalau kamu mau, jawab Pak Yana sambil tersenyum. Solusi apaan Yan? Aku mau asalkan usaha kedai mie ayamku bisa rame lagi, pinta Pak Gino penuh harap. Kalau kamu mau, nanti aku antar ke dukun langgananku. Kamu pakai aja pesugihan, jawab Pak Yana sambil berbisik. Jujur aja aku selama ini pakai pesugihan Pak. Makanya kedai mie ayamku yang di pasar rame terus, terang Pak Yana. Adakah tumbal yang harus disiapkan Yan jika aku pakai pesugihan kayak kamu? Tanya Pak Gino penasaran. Tenang aja no, pesugihan ini nggak pakai tumbal kok. Kamu tahu kan kapan aku pernah menumbalkan keluargaku? Selama ini mereka baik-baik aja dan kedaiku tetap ramai sampai sekarang, terang Pak Yana. Oke lah kalau gitu, nanti malam kamu antar aku ke tempat dukunmu itu. Moga-moga ada jodoh biar kedai mie ayamku bisa ramai lagi, ajak Pak Gino. Setelah berbincang, lalu Pak Yana pamitan pulang. Sepulangnya sahabatnya itu, wajah Pak Gino mulai berseri-seri. Ada secercah harapan untuk menyelamatkan usaha kedai mie ayamnya. Singkat cerita, malam harinya sekitaran pukul 8 malam, Pak Yana telah datang. Setelah mengobrol sebentar, akhirnya mereka berdua berboncengan menuju ke rumah dukun langganan Pak Yana. Sekitaran 1 jam perjalanan, mereka berdua telah sampai di rumah dukun yang dimaksud Pak Yana tersebut. Sebut saja nama dukun itu Mbah Marjo. Permisi Mbah, ada tamu penting. Silakan masuk, duduk dulu, jawab Mbah Marjo sambil tersenyum. Si Mbah ini sukanya bercanda aja, jawab Pak Yana. Tumben malam-malam gini ke rumah Simbah. Ada apa kok kayak penting banget kelihatannya, jawab Mbah Marjo penasaran. Sebelumnya perkenalkan dulu, ini sahabat saya Mbah, Pak Gino namanya. Usahanya sama dengan saya Mbah. Kita sama-sama pedagang mie ayam, terang Pak Yana. Lah itu usahamu lancar-lancar aja toh Yan, jawab Mbah Marjo. So pasti toh Mbah, lancar dan ramai selalu berkat pesugihan dari Simbah. Makanya saya ajak sahabat saya ini, karena usaha kedai dia sepi Mbah. Dia kepengin seperti saya Mbah, pengen pakai pesugihan dari Simbah, terang Pak Yana. Iya Mbah, usaha saya terancam bangkrut, kalah saingan sama kafe sebelah Mbah. Gimana bisa membantu saya Mbah? Semua syarat akan saya lakukan. Yang penting usaha mie ayam saya bisa rame lagi, mohon Pak Gino. Gampang itu nak, asalkan kamu bisa melaksanakan semua syarat-syaratnya dan tidak melanggar pantangannya, saya jamin usahamu akan laris manis, jawab Mbah Marjo sambil tekekeh. Saya sanggup Mbah, semua syarat akan saya jalankan. Kira-kira itu model pesugihannya gimana Mbah? Tanya Pak Gino penasaran. Syaratnya apakah belum diceritakan sama Yana? Tanya Mbah Marjo. Belum saya ceritakan Mbah, memang sengaja biar Simbah aja yang cerita supaya gamblang dan jelas, terang Pak Yana. Syarat yang pertama, kamu harus semedi di sebuah gua yang ada di Bukit W. Bersemedilah di sana sampai ketemu Raja Siluman Tikus.
Setelah semedi, lalu kamu siapkan kamar atau ruangan, tapi tidak boleh di rumahmu, nak. Kamu harus mencari rumah lain, jangan jadi satu dengan keluargamu. Setelah itu, kamu harus melayani Ratu Siluman Tikus itu setiap malam Selasa Kliwon. Terus setiap malam kamu harus mencari tikus sawah atau werok sebanyak-banyaknya. Masaklah daging tikus itu tanpa sepengetahuan orang lain, cuma kamu aja yang tahu. Semua keluargamu tidak boleh ada yang tahu. Dan pantangan dari ritual pesugihan ini yaitu kamu ataukah semua anggota keluargamu, siapapun itu, dilarang memakan daging tikus tersebut. Kalau kamu melanggarnya, maka akan ketahuan pesugihanmu dan akan hancur semua usahamu. Gimana, sanggupkah kamu melakukannya? Semua syarat dan pantangannya, tanya Mbah Marjo serius. Sanggup, Mbah, tapi itu nanti masalah tumbalnya gimana? Tanya Pak Gino serius. Pesugihan ini tanpa tumbal, cuma besok kamu yang akan ikut Ratu Tikus untuk menjadi pengikutnya dan budak seksnya di alamnya sana. Gimana, sanggup kamu? Tantang Mbah Marjo. Oke Mbah, udah kepala tanggung, biar besok saya yang tanggung jawab, asalkan anak dan istriku tidak kekurangan harta, Mbah, pinta Pak Gino. Kalau begitu besok malam Selasa kamu mulai semedi. Kamu akan diantar oleh Yana. Tapi sebelum itu kamu harus menyiapkan rumah untuk ritual kamu dulu. Ya udah, kami pamitan dulu ya Mbah. Besok pagi akan kita cari kontrakan untuk rumah ritualnya, terang Pak Yana. Setelah berpamitan, mereka berdua meluncur pulang ke rumah Pak Gino. Sesampainya di rumah Pak Gino, mereka berdua berembuk tentang semua syarat yang harus dijalankan. Pak Yana yang sudah terlebih dahulu menjalankan pesugihan itu banyak memberikan keterangan dan tata cara menjalankan ritual pesugihan yang akan dijalaninya. Setelah selesai mengobrol, Pak Yana pamitan pulang dan berjanji kalau besok pagi akan datang lagi dan sama-sama mencari rumah kontrakan sebagai tempat ritual pesugihannya. Untuk sementara sampai di sini dulu kisah dari Pak Gino dalam mencari secercah harapan demi kemajuan usaha kedai mie ayamnya. Gimana nanti kelanjutan dari ritual pesugihan yang akan dijalani Pak Gino, kita lanjut di part kedua dalam kisah pesugihan pedagang mie ayam ini. Oke, dan saya ingatkan lagi bagi sahabat semua yang belum subscribe dan like channel ini, silahkan klik tombol subscribe serta like-nya demi kemajuan channel kita ini. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.